Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Ahmad Falih. Hello everyone, how are you today? Bagaimana kabar kalian? Berharap kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja dan bisa mengikuti materi pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2 tentang infak dan sedekah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah belajar tentang dalil infak dan sedekah dan perbedaannya. Nah, kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang infak dan sedekah di dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Baik, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman lebih global. Orang-orang yang percaya atas kebesaran Allah untuk membelanjakan atau menafkahkan sebagian apa yang telah direzekikan Allah kepada kita. Jadi kita diperintahkan untuk memberikan sebagian daripada harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, wala khullah wala syafa'ah, dan juga tidak ada lagi syafaat atau pertolongan. Kapan itu? Setelah hari kiamat. Ketika hari kiamat datang, jual beli tidak ada lagi, dan kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bersedekah ataupun berinfak. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang kafir di sini bisa diartikan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang menutupi kebenaran Allah. Nah, maka dari itu sudah hendaknya kita diseru memberikan sebagian dari pada harta kita. Kemudian macam-macam rezeki dan cara mensyukurinya. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita amatlah sangat banyak. Contoh salah satunya yaitu harta benda. Apa yang kita punyai, bisa berupa uang, bisa berupa benda-benda yang bermanfaat. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan bersedekah kepada orang yang berhak menerima. Tidak digunakan untuk judi, riba, atau yang lain-lain.
Contoh rizki yang kedua yaitu seorang anak. Anak merupakan rizki bagi orang tua, bagi keluarga. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan merawat dan mendidik anak tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam, mendidiknya supaya menjadi orang baik, merawatnya dari kecil sampai dengan dewasa, yang harapannya nanti ketika dewasa mereka dapat merawat kita sebagai orang tua. Itu harapan orang tua kepada anak. Dan kemudian juga rezeki selanjutnya yaitu kesehatan. Dengan cara apa? Allah telah memberikan kita kesehatan. Ketika kita sehat, harus menggunakan aktivitas yang baik-baik. Cara mensyukurinya yaitu dengan selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, bekerja, belajar di waktu sehat, karena kesehatan merupakan salah satu rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian organ tubuh, maaf ada salah ketik sedikit, organ maksudnya yaitu organ tubuh. Allah memberikan kita organ tubuh yang lengkap. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Sudah semestinya kita menggunakan sesuai fungsinya dan menjaga organ tubuh kita. Itu merupakan tanda syukur kita atas rezeki yang telah diberikan kepada kita. Mata untuk melihat yang baik-baik, mulut untuk berbicara yang baik-baik, telinga untuk mendengarkan yang baik-baik, kaki untuk melangkahkan kaki kita kepada kegiatan yang baik-baik pula. Kemudian rumah itu juga merupakan rezeki. Kalau kita perhatikan, ada beberapa saudara kita yang bahkan tidak punya rumah. Kita sudah punya rumah, kita bertempat tinggal di tempat yang layak, maka sudah sepatutnya kita menjadikan rumah kita sebagai salah satu tempat ibadah. Salah satunya dengan cara mengaji di dalamnya, belajar di dalamnya, membersihkan rumah, dan lain-lain. Kemudian kecerdasan. Nah, ini salah satu rizki yang telah diberikan Allah kepada kita manusia, yaitu berupa akal, sehingga kita bisa membedakan, kita bisa berpikir, kita bisa belajar, menerima pengetahuan. Maka sudah selayaknya kita menggunakan kecerdasan kita untuk salah satunya membantu perkembangan sumber daya manusia, mengajarkan orang ilmu yang telah kita dapat, dan lain-lain. Baik, di surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Di dalam surat ini kita telah diberikan kabar gembira jika kita menafkahkan sebagian dari nafkah kita
maka yang kita nafkahkan itu bagaikan satu kebaikan. Yang kebaikan itu akan tumbuh menjadi 7, dan setiap 7 akan menjadi 100. Artinya ketika kita memberikan satu kebaikan kepada orang lain, kita akan diganti oleh Allah kebaikan yang tidak bisa kita hitung. Misal contoh, kita bersedekah kepada seseorang 100.000 misalkan, maka Allah akan mengganti 100.000 tadi dengan rezeki yang berlipat-lipat, dan kita tidak tahu bentuknya berupa uang juga, atau bisa jadi jalan rezeki yang lain, atau bisa jadi ketenangan hati, jiwa. Kita tidak akan tahu. Dan itu, kebaikan itu akan berlipat-lipat setiap harinya. Tapi kuncinya ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, harus ada keikhlasan. Tanpa keikhlasan, maka apa yang kita berikan tidak akan menjadi kebaikan. Baik, untuk diskusi pada kali ini, Pak Faleh akan memberikan sebuah pertanyaan. Bagaimana menurut kalian jika seseorang menginfakkan hartanya atau mensedekahkan hartanya untuk pembangunan masjid, tetapi orang tersebut meminta untuk dipublikasikan di media massa, media sosial? Bagaimana menurut kalian? Kita sering ini kejadian fenomena di lingkungan kita yang seperti ini. Maka hendaknya kita bagaimana menurut kalian? Silahkan jawab pertanyaan di atas dengan memberikan alasan yang tepat menurut pendapat kalian masing-masing. Boleh nggak? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa? Baik, untuk rangkuman bab 2 keseluruhan. Yang pertama, manusia hendaklah bersyukur atas rezeki Allah yang dianugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezeki di jalannya. Dan itu merupakan bukti syukur kita atas nikmat Allah. Manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, karena harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia hendaklah senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai dengan kemampuannya di jalan Allah. Kalau mampunya 500, ya 500. Kalau mampunya 1000, ya 1000. Bahkan kalau mampunya senyum, senyumlah. Itu. Infak adalah sebagai pembuktian syukur dan bersabar atas ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim dan du'afa, dan manusia hendaknya menyeru untuk memberi makan orang miskin, karena sebagian harta kita merupakan hak bagi mereka yang tidak punya. Allah juga menyeru orang-orang yang beriman agar bersegera menafkahkan hartanya, baik yang wajib, harta yang wajib berupa zakat fitrah atau zakat mal atau yang lain, maupun yang sunnah, infak atau sedekah. Karena apa? Karena hanya di dunia ini kita bisa melakukan itu, dan ketika kita melakukan itu, Allah akan melipat gandakan kebaikan kita, dan harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhirat kelak. Jadi yang dapat menolong kita di akhirat nanti adalah amal-amal baik kita, salah satunya dengan bersedekah dan berinfak. Infak harus dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala di dunia dan di akhirat.
kuncinya adalah hati yang ikhlas. Baik, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video berikut ini. Dan juga silahkan diskusi tadi untuk ditulis dan dijawab di buku tulis kalian. Suatu ketika Pak Faleh akan meminta tugas tersebut. Selamat menjalankan penilaian harian bersama semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materinya yaitu dari bab 1 dan bab 2 untuk penilaian harian bersama. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your nice attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.